Apakah Anda sekarang pemirsa ataupun juga terutama para ibu-ibu sudah terpikir untuk mempunyai sebuah bisnis? Kalau udah lihat di depan begini sih ngeliat browniesnya cantik-cantik, tapi perjuangannya sampai menjadi brownies yang cantik ini ternyata banyak juga yang nggak cantiknya yang baik ya. 5 tahun kan? Iya. 5 tahun baru kemudian sekarang ada outlet dan sebagainya. Ada outlet pun setelah permintaan banyak sahabat, banyak saya sebutnya sahabat brownies gandum. Jadi banyak sahabat yang ayo buka outletnya gitu. Jadi kalau mau bikin pakai uang pribadi bisa, cuma saya ingin menjadikan brownies company ini outletnya adalah outlet yang memang bertumbuh dari yang kecil, ada tahapannya untuk bisa menjadi besar. Biarlah dia tumbuh besar dengan keuntungan dari si browniesnya sendiri, bukan ada tambahan yang lain-lainnya. Nah, aku pengen tahu nih Mbak, biar pemirsa di rumah juga sekalian pada tahu gitu kan, ini apa aja sih yang terjadi dalam 5 tahun ini? Berdarah-darah gitu ya. Darah-darahnya aja deh ya, kalau manis-manisnya kan udah kelihatan, yang darahnya aja deh Mbak. Oke, jadi apa aja yang terjadi banyak. Saya kebetulan kalau mau inget yang jelek-jelek atau yang berdarah-berdarah suka udah lupa sih. Tapi intinya, yesterday is history ya. Yes. Jadi sebelum ini jualan dulu, sebelumnya saya jualannya konvensional, door to door, kasih tester kemana-mana gitu ya. Karena pikiran saya jualan itu adalah memberikan tester nanti beli. Terutama ke sahabat-sahabat terdekat, saudara-saudara. Ternyata banyak yang minta testernya daripada yang beli gitu ya. Oke, ini sisa uang tinggal sedikit, gimana caranya? Suami saya bilang, yuk kita online kan saja. Jadi sesuai pesanan baru bikin, sesuai pesanan baru bikin. Dan dari online ini ternyata justru lebih banyak dapatnya. Dan saya dari online ini tadinya nggak punya modal, jadi punya modal untuk beli bahan. Jadi misal ada yang pesan, oke beli bahan, baru ngadon. Baru beli pesan, baru ada yang beli, ngadon lagi. Nah ternyata word of mouth dari kelezatan brownies gandum itu jalan dengan sendirinya. Ada yang satu pertama seorang Dave Hendrik yang kasih testimoni. Saya sama suami waktu itu kita sudah habis-habisan, rumah udah nggak ada, apartemen udah nggak ada, kita berdua jadi kurir. Jadi nganter sendiri, ngadon sendiri, kemudian juga jadi admin juga. Iya, semuanya. Balas-balas sendiri sambil kasih ASI buat anak gitu ya, sambil begadang-begadang. Terus kita nganterin, ternyata Dave Hendrik itu alergi kalau makan brownies yang lain. Dan pada saat dia makan brownies gandum, dia kasih testimoninya positif. Dari situ selama perjalanan saya pulang bersama suami, ternyata SMS di handphone banyak banget. Aduh, terima kasih gitu ya, terima kasih Tuhan. Langsung mikir lagi, ya oven mertua cuma muat 4 loyang. Ini sehari 30, pusing lagi. Happy problem. Saya discuss lagi sama suami, ternyata ada lagi jalan. Jadi saya selalu bilang sama suami, saya juga ada pernah di titik di saat bahwa pada saat saya kesulitan secara keuangan, saya memang menyalahkan suami. Soalnya menurut saya, logika saya, seorang suami itu harus menyediakan keuangan buat keluarga. Kalau nggak ada, salah lu nih gitu. Tapi ternyata ketika kita bisa sama-sama bekerja sama, kemudian akhirnya toh terselesaikan juga. Tapi pada saat saya hanya bisa menyalahkan suami, hanya bisa menjadi demanding wife, hanya bisa menyalahkan, rezekinya nggak ada yang datang justru. Jadi pada saat saya bermaaf-maafan sama suami, itu rezekinya langsung terbuka. Baik Kak, ini kan ternyata darahnya banyak sebetulnya gitu ya, darah, air mata dan sebagainya gitu. Tapi kemudian kenapa harus mengajak juga teman-teman yang lain? Maksudnya gini loh, 5 tahun itu kan darah-darahnya banyak. Untuk menyelesaikan problem sendiri aja ternyata juga banyak sekali. Tapi kemudian kenapa harus menggandeng tangan wanita-wanita lain untuk tergabung di sebuah komunitas gitu, Mbak Ika? Jadi kebetulan setiap saya mengantar ini, terus saya suka kumpul bersama ibu-ibu, saya selalu ditanya sama mereka, apa pekerjaannya? Saya seorang ibu rumah tangga, saya jawabnya dengan bangga. Tapi mereka selalu bilang, saya cuma ibu rumah tangga. Kok ada rasa sedih, kayaknya itu pilihan terakhir, pilihan terjelek dalam hidupnya. Padahal pada saat saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga, itu adalah pilihan yang saya pilih, yang saya inginkan. Kenapa? Saya sedih pada saat anak saya bisa bisa menyebut mama, tapi saya nggak ada di situ, cuma dapat laporan dari babysitter. Tapi apapun semua pilihan ibu-ibu di luar sana, mau menjadi ibu pekerja, mau menjadi ibu rumah tangga, you must be proud to be a woman. Jadi karena kenapa? Anugerah terindah itu pada saat menjadi seorang ibu, dan
itu yang saya nggak mau lepasin. Kenapa saya mengajak? Awalnya membuat kita membuatnya di Twitter Indonesia Mompreneur itu sebenarnya ajang belajar saya tadinya. Saya ingin belajar gimana sih menjadi seorang entrepreneur sekaligus seorang mami. Karena pada saat saya belajar di luaran sana menjadi seorang womanpreneur, menjadi seorang pebisnis, kok pada saat saya aplikasikan di rumah beda. Kok nggak nyambung nih? Kok kayak di awang-awang nih? Kok nggak jejak bumi nih? Oke, saya mau sharing. Saya pengennya mendapatkan sharing justru dari ibu-ibu yang sudah hebat, punya usahanya bagus, sharing di Twitter Indonesia Mompreneur. Saling membantu sebetulnya ya. Ternyata belum ada beberapa bulan udah ribuan tuh. Wow, apresiasinya luar biasa. Mulailah di situ sharing, saya kumpulkan, saya bikin kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang mompreneur adalah satu, ikhlas, kedua do your best. Jadi akhirnya ada patokannya juga ya, Mbak. Terus yang ketiga adalah yaitu selaraskan niat. Nah, dari situ kita sharing yuk, karena pada saat saya waktu itu karena saya ingat pesan orang tua saya, sebaik-baiknya ilmu kalau bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi sharing is caring juga ya. Jadi udah ada berapa sekarang Mbak yang tergandeng tangannya oleh Indonesia Mompreneur? Baru 7.800. Oke, nah dari 7.800 gandengan tangan ini, itu di dalamnya ada apa aja sih? Apakah ada pelatihan atau? 7.800 ini tidak semuanya bergandeng gitu ya. Di dalamnya itu di Twitter ada juga bapak-bapak. Saya mereka yang ingin support suaminya, ingin support istrinya. Jadi di dalam Indonesia Mompreneur ini kita selalu bikin namanya seminar besar. Itu 1 tahun 2 kali. Di bulan Desember dan bulan April. Sebentar lagi akan ada eventnya Mompreneur. Dan setelah seminar biasanya kita bikin gathering itu rencananya sih setiap bulan, cuma beberapa waktu kita sempat terhenti karena kesibukan masing-masing anggota dan tim inti. Dan dari setiap bulan gathering itu kita ada namanya bootcamp. Apa itu Mbak? Bootcamp selama 6 bulan. Jadi ibu rumah tangga yang benar-benar belum ada ide untuk memulai bisnis, belum kepikiran apa ide bisnisnya, ikut selama 6 bulan ini. 6 bulan tidak tiap hari, tetapi kita ambil waktu yang mereka kosongnya kapan, kita komitmen. Terus kita diskusi waktunya kapan, biasanya mereka pilih Sabtu. Setiap minggu, setiap Sabtu kumpul, mulai dari pelatihan mengumpulkan ide, dari ide diaplikasikan menjadi desain bisnis, dari desain bisnis kita bikin bisnis mappingnya, dari bisnis mappingnya kita bikin cara perhitungan keuangannya, dari situ promosinya bagaimana, jualannya bagaimana. Setelah 6 bulan lulus bootcamp, jualan. Pada saat jualan, para tim inti dan kita semuanya, saya menggandeng beberapa teman yang memang konsultan dan mereka mau free gitu ya, senangnya. Nah, mereka setelah terjun ke bisnis jualan, kita analisa apakah jualannya laku atau tidak. Ini kayak apprentice mom gitu ya. Jadi ada satu ibu mie ayamnya enak banget gitu ya. Pada saat dia jualan, kok cuma sehari laku cuma 1 mangkok. Padahal enak banget, apa yang salah, kita analisa. Jadi analisa dari flyersnya, dari brosurnya, dari cara dia, dari tata letak jualannya. Setelah 3 bulan kita analisa, kita rubah ganti semuanya. Alhamdulillah sekarang bisa 150 mangkok per hari. Baik, ini 7.800 ibu-ibu loh ya. Ini kita nggak ngomongin soal, maka ada bapak-bapaknya juga. Kemudian juga ada berbagai banyak kegiatannya gitu. Apa sih kemudian perbedaannya ibu-ibu yang tergabung di Indonesia Mompreneur dengan ibu-ibu yang tidak tergabung tuh gimana Mbak gitu sebetulnya ininya? Kalau perbedaannya ada temannya, nggak tahu gitu ya. Ada temannya mungkin ya. Jadi gini, dari 7.000 sekian itu yang aktif juga nggak semuanya Mbak Tantri. Jadi yang aktif sekitar 1.800-an 2.000-an, itu seluruh Indonesia. Tapi pada saat ada di dalam komunitas Indonesia Mompreneur, semuanya bilang mereka berasa seperti keluarga. Dan kita saling support. Jadi kan kayak saya prinsipnya kan tagline dari Indonesia Mompreneur adalah bisnis hebat keluarga dekat. Dan jualan bukan sekedar jualan. Pada saat mau jualan makanan, jualah makanan yang memang dimakan oleh keluarga. Jadi bukan jualan makanan yang ada bahan sintetisnya, yang ada pengawetnya, yang ada macam-macam. Biasa dimakan di rumah ya. Iya, jadi jualanlah, kalau mau jualanlah yang memang bermanfaat buat orang lain. Ada anggota Mompreneur yang tadinya belum kepikiran mau berbisnis apa, pada saat kumpul-kumpul dia langsung merunut bahwa ternyata keadaan sekarang ini anaknya tantrum lah atau apapun, itu ternyata ada bisa
faktor kelahiran. Dia cari tahu lagi, akhirnya sekarang dia memilih menjadi jasa doula, pendamping melahirkan ibu-ibu yang bukan hanya normal tetapi benar-benar natural. Jadi nanti harus ketemu. Kita ikut kumpul-kumpul itu nih aku pengen nanya. Jadi kan pasti Iya. kan banyak sekali nih pemirsa di rumah sekalian yang emang aduh aku penasaran, aku pengen ikut. Nah, tapi Iya. kan itu semacam ada apa ya? Biasanya gitu ada peraturan tidak tertulis kayak kalau masuk nanti gimana ya, welcome nggak, caranya gimana, mulainya dari mana itu bagaimana? Iya, jadi kalau di kita selalu welcome dan memang anggotanya khusus untuk, jadi ada lembar persyaratan untuk menjadi anggota, tidak ada jenis kelamin karena semuanya ibu-ibu. Jadi nanti bisa buka websitenya di www.indonesiamampreneur.com dan kita juga akan ada event ya di bulan April, itu bisa datang. Dan paling mudah diakses adalah di Twitternya @id_mampreneur. Atau bisa lihat event-event kita di YouTube Indonesia Mampreneur, keywordnya itu bisa dilihat dan nanti ada info bagaimana sih cara mendaftarnya. Memang kita ada iuran 150.000, hanya 150.000 per tahun. Itu pun kita kumpulkan untuk kalau kita mau bikin gathering udah nggak usah bayar lagi kecuali ikut seminar, ada investasinya. Dan kalau Mbak Tantri tadi bilang apa perbedaannya, di komunitas ini mulai terlihat yang tadinya ibu-ibu gampang menyerah dan ibu-ibu tadinya multitasking maunya usaha apa, kita selalu bilang fokus yuk. Pada saat kita fokus bukan berarti hanya di satu, tapi kan kita bisa fokus di bisnis, bisa juga fokus untuk sekalian untuk anak-anak. Jadi mulai melihat terlihat adanya perbedaan. Dulu mereka mungkin time manajemennya masih belajar, bukan jelek tetapi masih belajar. Sekarang mereka sudah sangat bisa mengatur waktu kehidupan sehari-harinya dengan baik. Jadi ada guidance, ada teman juga untuk pasti ini. Teman tuh. Soalnya kita kan kalau daripada curhat sama orang yang malah bikin kita jadi belok gitu ya. Jadi belok mendingan ya sudah gitu ya. Oke, aku mau catat di mana tadi website? www.indonesiamampreneur.com Mampreneur.com atau di Twitter @id_mampreneur. Mbak, tapi termasuk juga bagi mereka yang sudah punya bisnis tapi ingin mengembangkan gitu juga bisa kan? Maksudnya bergabung di komunitas ataupun juga nanya-nanya sama Mbak Baike gitu juga bisa kan ya? Kalau nanya sih nggak semuanya sama saya juga masih belajar gitu ya. Karena kan gini, kayak dulu ketika kita awal ketemu kan browniesnya baru satu varian gitu ya Mbak ya. Ada mengikuti. Mbak Ika itu satu varian besar gitu. Makanya tadi pas Mbak Ika bawa kecil-kecil begini ada Oreonya pula, gitu, ada blueberry. Itu ide dari Maika dan Melvin. Mama bikin dong yang Oreo. Yang ini punya saya kan Mbak ya? Aku mau itu dari tadi. Stroberinya pun bikin sendiri loh. Oke. Aslinya. Karena memang apa yang baik untuk keluarga itu yang dijual juga. Iya. Jadi apa namanya, orang-orang, jadi di 2016 ini ada kami dari tim inti Indonesia Mampreneur. Sekarang Mampreneur ada struktur organisasinya karena makin besar. Jadi ada yang khusus handle membershipnya Mbak Yuli Fitati, yang khusus untuk eventnya ini yang tadi Dula saya bilang Mbak Windy, sama Ibu Ratna, bendaharanya Ibu Ana, dan sosial medianya Ibu Fatma. Nah, kita di 2016 ini bilang bahwa yang sudah sukses kan di anggota Indonesia Mampreneur banyak juga yang sukses setelah mengikuti komunitas. Yang sudah sukses, yuk kita ketok tularkan kesuksesan Anda kepada para ibu yang belum sukses. Jadi yang sudah sukses harus sharing kesuksesannya kepada ibu yang lain. Dan semuanya ibu-ibu. Hebat ibu-ibu Indonesia. Hebat, luar biasa. Jadi jangan ragu untuk bergabung ya. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Baiknya ini ditinggalkan, saya udah contoh. Sebentar, kita makan pas lagi jeda iklan. Aduh,